Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu, Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu,
ia dibuka menuju ma'rifat, mengenalnya tanpa perantara, mencintainya tanpa syarat. Zikir ini berawal dari lisan, lalu menetap di dada, kemudian mencair menjadi kesadaran suci. Ia naik dari zikir lisani, lisan, menuju zikir qalbi, hati, lalu menembus zikir ruhani, ketika ruh sendiri yang berseru, hingga sampai pada zikir sir, rahasia yang hanya diketahui oleh sang kekasih dan yang dikasihi. Dan ketika seseorang terus dalam zikir ini, maka ia tak lagi mengucap, tapi menjadi. Ia tidak hanya menyebut Hu Allah, tapi dihidupkan olehnya. Disitulah fana bermula, musnah dalam cahayanya, hidup dalam kehendaknya. Hu Allah, sebuah panggilan yang tidak didengar telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Karena dalam zikir itu, yang bicara bukan kita, tapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui kita. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju ma'rifat, mengenalnya tanpa perantara, mencintainya tanpa syarat. Zikir ini berawal dari lisan, lalu menetap di dada, kemudian mencair menjadi kesadaran suci. Ia naik dari zikir lisani, lisan, menuju zikir qalbi, hati, lalu menembus zikir ruhani, ketika ruh sendiri yang berseru, hingga sampai pada zikir sir, rahasia yang hanya diketahui oleh sang kekasih dan yang dikasihi. Dan ketika seseorang terus dalam zikir ini, maka ia tak lagi mengucap, tapi menjadi. Ia tidak hanya menyebut Hu Allah, tapi dihidupkan olehnya. Disitulah fana bermula, musnah dalam cahayanya, hidup dalam kehendaknya. Hu Allah, sebuah panggilan yang tidak didengar telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Karena dalam zikir itu, yang bicara bukan kita, tapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui kita. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju ma'rifat.